Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berharap hari ini kabar Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan dengan penuh semangat. Saya juga sangat berterima kasih sekali buat Anda semua yang telah mendukung YouTube channel Brans TV Crypto. Teman-teman semua, para pionir-pionir V-Network, hari ini saya akan memperkenalkan sebuah kartu yang bisa dipergunakan untuk belanja di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan koin Pi, namanya Pi E-Card. Nah, ini bentuk Pi E-Card-nya. Nah, Pi E-Card adalah sistem POS atau Point of Sale. Arti sebuah perusahaan yang terdaftar di Inggris membuat Pi E-Card dan juga membuat aplikasi Pi Webinar pemenang hackathon. Nah, jadi ini Pi-Card ini dibuat oleh perusahaan yang ada di Inggris dan ini sudah bisa dipergunakan di beberapa negara dan bisa berbelanja di tempat-tempat tertentu. Dan seperti nanti kita lihat di bawah ini ada negara sudah mempergunakan Pi E-Card tersebut. Nah, lebih dari 1 juta Pi telah ditransaksikan melalui Pi E-Card oleh lebih dari 100.000 pengguna terdaftar. Artinya bagi mereka yang sudah mendaftar menjadi anggota di Pi E-Card, mereka sudah bisa mempergunakannya langsung. Nah, jika Anda ingin bertransaksi Pi dengan aman, mudah dan cepat, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendaftar Pi E-Card di Pi Browser. Koin-koin yang kita miliki itu nantinya supaya kita bisa bertransaksi dengan aman dan mudah, mari kita sama-sama mendaftar di Pi E-Card. Nanti saya buatkan cara pendaftarannya sangat mudah dan cara bertransaksinya juga sangat mudah. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu ada sebuah negara yang sudah mempergunakan Pi E-Card untuk berbelanja. Nah, ini serba-serbi V-Network saat Pi World KP Malaysia terima pembayaran Pi. Nah, ini salah satu contoh ya. Membahas salah satu aset kripto populer saat ini, V-Network memang tak ada habisnya. Artinya, artikel serba-serbi V-Network hari ini pada Jumat 7 April 2023 membahas tentang Pi World KP yang ada di Malaysia. Nah, tepatnya di Jalan Malaka Raya 21 nomor 13, Taman Melaka Raya 75.000 Malaka, Malaysia. Sudah ada alamat yang jelas dibuat di sini. Jadi itu bukan hanya rekayasa dan benar-benar sudah dipergunakan Pi E-Card untuk berbelanja. Nah, ini dia contohnya KP-nya Pi World KP. Nah, di sana bisa berbelanja, bisa digunakan ataupun dipakai Pi E-Card tersebut. Nah, Pi World KP ini didirikan oleh pionir. Nah, ternyata didirikan oleh pionir-pionir yang ada di Malaysia dan memberikan kemudahan bagi pionir lainnya. Nah, khusus dalam transaksi di KP hingga sebagai tempat ajang kumpul atau kopi darat bagi pionir di Malaysia. Jadi sini para pionir-pionir bisa berkumpul mereka di sana dan mereka bisa membayar menggunakan Pi E-Card tersebut. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa terjadi di Indonesia sehingga kita bisa mempergunakan koin Pi kita untuk berbelanja melalui Pi E-Card tersebut. Nah, bagaimana tidak Pi World KP menerima pembayaran pesanan minuman atau makanan dengan Pi. Ini luar biasa ya. Tentunya yang dapat melakukan transaksi adalah mereka yang telah memiliki akun Pi dan lolos migrasi mainnet. Kembali lagi ke sana, tetap harus kita sudah diverifikasi KYC. Kalau belum diverifikasi KYC, tentu belum bisa melakukan hal ini. Para pionir di Malaka juga menggelar kegiatan utama yang disebut Pi Barter Carnival. Selain melakukan pembayaran Pi di KP tersebut, para pionir juga dapat melakukan barter dengan sesama Pi. Luar biasa. Bisa saling tukar antara para pengguna V-Network, para penambang V-Network bisa saling bertukar Pi, barter Pi dengan barang. Tentunya kedua belah pihak telah menyepakati harga barang tertentu, kemudian transaksi dilakukan menggunakan Pi.
tampak puluhan orang yang merupakan pengguna aplikasi Pi Network datang pada perayaan Pi Barter Karnaval tersebut. Pikat, aplikasi pembayaran digital serbaguna untuk Pi Network. Pi Ekat diklaim sebagai solusi pembayaran yang sederhana dan mudah digunakan untuk Pi Network. Ini adalah alat pembayaran Pi yang serbaguna bagi pioner untuk menggunakan Pi mereka dalam membeli barang di dunia nyata. Artinya suatu saat nantinya ketika sudah open mainnet dan kita sudah lulus KYC dan kita sudah migrasi koin kita dari aplikasi penambang ke wallet yang telah disediakan dan kita mendaftar Pi Ekat, maka kita sudah bisa berbelanja menggunakan kartu Pi tersebut sama seperti kita punya kartu ATM ataupun kredit card, dan kita bisa belanja di tempat-tempat nanti yang telah disediakan oleh Pi Network tersebut dan yang bekerja sama tentunya. Cara mendaftar di Pi Ekat. Nah, yang harus Anda lakukan adalah mendaftar dengan Pi Ekat di browser. Cukup ketik Pi Ekat app di browser Pi dan akun akan dibuat untuk Anda secara otomatis berdasarkan akun jaringan Pi. Nah, pioner dapat mengunduh aplikasi Pi secara langsung dari browser seperti Chrome, Safari atau lainnya. Caranya cukup buka Pi Ekat app di web dan klik opsi install aplikasi di menu browser Anda. Jadi mendaftarnya sangat mudah. Hanya ketik Pi Ekat di app di browser. Nah, jadi kan kita kan semua sudah download Pi browser. Di Pi browser itu dan di situ nanti kita kan KYC dan ada beberapa di sana item-itemnya dan kita ketik aja Pi Ekat di browser tersebut, nanti kita otomatis mendaftar di jaringan karena kita semuanya sudah menjadi penambang-penambang ataupun pioner-pioner. Jadi sangat mudah sekali, nggak susah, hanya masuk sudah langsung kita terdaftar dan nanti kartu Pi kita akan bisa kita terima. Nah, ada keuntungan bergabung di Pi Ekat atau PWA. PWA itu adalah aplikasi web progresif. Nah, Pi Ekat PWA akan membuat transaksi pioner semudah mungkin. Pioner dapat menikmati Pi Ekat PWA, aplikasi web progresif yang dapat diunduh dan memanfaatkan fitur perangkat seluler tanpa harus mengunjungi toko aplikasi. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai Pi Ekat itu tidak perlu kita harus mengunjungi toko aplikasi lagi, tapi kita sudah bisa langsung menggunakan kartu tersebut. Salah satu yang penting adalah vendor dan pelanggan dapat bertransaksi Pi tanpa berbagi atau mengetikkan kunci publik yang panjang ke dalam dompet mereka. Pelopor hanya perlu menggunakan nama pengguna Pi untuk bertransaksi di Pi dengan perintis lain dengan mudah melalui app kami. Kalau kita bertransaksi pakai QR untuk pengguna Pi, berikut langkah-langkah untuk melakukan transaksi. Vendor pertama-tama harus membuat kode QR. Berikut adalah langkah untuk melakukan transaksi. Vendor pertama-tama harus membuat kode QR. Vendor meminta Anda untuk memindai kode QR. Sama seperti kalau kita bertransaksi melalui QR yang ada di banking ya. Kita tinggal ataupun di OVO, kita tinggal kode QR yang mereka sediakan, kita tinggal fotokan dan langsung terjadi koneksi antara kita dan juga para vendor. Kemudian Anda mengklik tombol pindai QR dan izinkan kamera. Nah, arahkan kamera ke kode QR, Anda akan diberitahu tentang transaksi setelah dipindai. Klik OK pada pop-up untuk mengkonfirmasi transaksi. Jika Anda tidak memiliki saldo Pi dalam aplikasi yang cukup, Anda akan diberikan alur transaksi Pi standar. Pembayaran sekarang akan selesai, periksa dengan vendor untuk memverifikasi ini. Nah, artinya kita bertransaksi pakai kode QR itu sama seperti ketika kita bertransaksi menggunakan OVO, ketika kita membayar mungkin tiket keluar di mall. Kita scan kode QR-nya sama seperti
seperti itu. Jadi gampang melakukannya. Untuk vendor, untuk menerima transfer QR, klik kotak faktur dan masukkan jumlah yang ingin Anda tagih, termasuk memo singkat opsional untuk pengguna pribadi Anda. Nah, mohon diperhatikan di sini tadi ada bertransaksi antara kita dengan vendor. Nah, yang pertama tadi itu khusus bagi yang bertransaksi bagi pengguna ataupun pionir. Nah, tetapi ini adalah vendor. Vendor adalah orang yang akan memberikan barang kepada kita. Kita membeli dan mereka memberikan barang, kita menggunakan fee kita dan mereka akan memberikan sesuai dengan permintaan kita. Klik buat dan tunggu kode QR muncul. Minta klien Anda untuk memindai kode QR. Lihat langkah-langkah di atas. Tunggu hingga klien menyelesaikan aliran transaksi mereka dan lihat bila status untuk pembaruan. Setelah klien menyelesaikan alur transaksi, bila status akan memberitahu Anda tentang penyelesaiannya. Anda dapat melihat nilai yang ditambahkan ke saldo aplikasi Anda. Nah, kode QR terbatas untuk digunakan hanya dengan pengguna fee e-card lainnya. Kode harus dipindai oleh aplikasi fee e-card. Tetap sejalan dengan aturan enclose mainnet, artinya harus nanti setelah open mainnet. Ini kan masih enclose mainnet, tapi nanti setelah open mainnet ini bisa dilakukan, khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin sudah bisa, tapi di Indonesia belum. Kami belum menawarkan pembelian atau penjualan koin fee untuk mata uang lainnya. Nah, teman-teman semua, inilah informasi seputar fee e-card. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk nantinya bisa menggunakan kartu fee e-card-nya, boleh langsung mendaftar dan hanya kita masuk di fee browser dan ketikkan fee e-card dan kita langsung otomatis terdaftar di aplikasi fee browser kita. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekedar informasi dan bukan untuk rekomendasi ataupun anjuran untuk membeli menjual, tetapi tetap segala sesuatunya hak Anda sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.